Sudah tahu apa arti kata terserah? Saya sering dikritik istri saya bahwa saya tidak senang menyimak. Dan memang kalau diperhatikan kadang-kadang kalau laki-laki itu kan kalau menyimak itu tidak berfokus dan tidak menunjukkan perhatian. Ada lagi satu lagi yang menjadi sorotan istri saya, yaitu ketidakmampuan saya untuk menangkap makna kata yang disampaikannya. Yang paling utama itu adalah terserah. Ketika saya misalnya menanyakan, nanti malam mau makan di mana? Terus istri saya menjawab, terserah. Itu akan berbeda maknanya dengan ketika dia jawab, terserah. Ketidakpastian makna ini seringkali membingungkan. Bahkan setelah saya mulai menekuni bahasa. Ilmu bahasa itu kan mulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, sampai dengan semantik, bahkan sampai dengan wacana. Cuma ya kalau kita lihat arti makna kata terserah itu diserahkan kepada yang diajak berbicara kan sebenarnya. Cuman ternyata ada lapisan-lapisan makna lain yang terkandung di dalam kata terserah. Untunglah kemudian saya ketemu dengan yang disebut dengan ilmu pragmatika. Itu sudah beberapa tahun yang lalu lah sebenarnya. Nah, tahun lalu kalau saya tidak salah itu saya menemukan sebuah buku baru. Judulnya Pragmatik. Waktu membaca buku ini sebenarnya saya agak malas untuk membeli karena pilihan katanya saja sudah salah. Ada perbedaan antara pragmatika sebagai sebuah ilmu dengan pragmatik sebagai sebuah kata sifat atau adjektiva. Nah, harusnya judul bukunya pragmatika. Nggak apa-apa lah ya, saya protes sedikit lah ya. Cuma isinya bagus. Buku ini ditulis oleh dua orang, Bu Asisda dan Pak Asep. Dan secara umum buku ini dibagi menjadi 3 bagian. Sebenarnya saya sudah pernah membaca tentang pragmatika beberapa tahun yang lalu. Tapi tentu saja ilmu itu kan lama-lama kan hilang ya. Saya senang baca buku ini karena penulisannya cukup jelas. Manfaat utama buku ini mungkin paling utama buat orang-orang yang ingin mempelajari linguistik, khususnya pragmatika. Buat masyarakat umum, ya bisalah dapat ilmu sedikit-sedikit, cuma dampak mungkin manfaat utamanya lebih kepada mahasiswa yang sedang mau belajar ilmu linguistik. Secara umum ini dibagi menjadi 3, yaitu pengantar umum, kemudian konsep-konsep dalam pragmatika, dan yang terakhir pragmatika dalam konteks. Menurut saya yang paling berbeda dalam buku ini dibandingkan buku lain yang tentang pragmatika adalah bagian ketiganya, yaitu pragmatika dalam konteks. Di sini dibahas pragmatika dan kebudayaan, pragmatika dan penerjemahan, dan yang terakhir pragmatika dan pengajaran bahasa. Ketiga topik ini, kebudayaan, penerjemahan, dan pengajaran bahasa itu kan memang berkaitan sekali dengan pragmatika. Jadi apa yang disebut dengan pragmatika? Pragmatika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang di luar dari konteks bahasa. Mempelajari apa yang melatar belakangi ketika seseorang itu mengucapkan sesuatu. Apa yang menjadi acuannya, apa yang dia rujuk, wacana apa yang ingin dia sampaikan, itu yang dibahas dalam pragmatika. Jadi ini berguna untuk melihat hal-hal yang di luar dari konteks kebahasaan. Seperti yang saya sampaikan tadi kan, untuk memahami makna kata terserah itu saya harus melihat suasana istri hati saya seperti apa, suasana hati istri saya seperti apa, terus saya mesti melihat ekspresinya dia, dan itu akan berpengaruh terhadap makna yang ingin dia sampaikan. Nah, di sini masuklah tindak tutur yang disebut dengan tindak tutur. Tindak tutur itu adalah mengandung 3 lapisan, yaitu apa yang disampaikan, apa yang tersurat, kemudian apa yang ada di belakang itu, apa yang tersirat, dan tindakan apa yang ingin dilakukan. Kalau tersurat misalnya, kata terserah itu kan mengandung makna bahwa ya udah yang terserah kamu. Cuman di luar dari itu ada hal yang tersiratnya, yaitu tersiratnya saya lagi bingung mau makan apa, kamu boleh memberikan usulan, tapi kalau nanti saya tolak, kamu berikan usulan yang lain. Nah, itu lapisan 3, yaitu tindakan apa yang harus kita lakukan. Kalau tidak ada ilmu pragmatika, kita tidak akan paham itu kan. Nah, salah satu juga yang menarik dari buku ini adalah buku ini memberikan jabaran yang cukup panjang tentang sejarah pragmatika. Dari mulai Austin dan berbagai tokoh lain, itu cukup dibahas cukup panjang di dalam buku ini. Ini ada
Kalau saya lihat tuh ada 1, 2, 3, sekitar 15 tokoh yang dibahas. Kenapa perlu pembahasan tentang tokoh-tokoh kalau kita ingin melihat sebuah ilmu? Ini sesuatu yang saya belajar waktu saya mulai menekuni bidang linguistik. Bidang humaniora itu kan berbeda dengan bidang sains, bidang eksakta. Di dalam bidang ilmu humaniora, pendapat ahli itu seringkali berbeda-beda. Jadi ya mau tidak mau kita mesti melihat berbagai teori yang muncul. Kadang-kadang ada kesamaan, kadang-kadang ada perbedaan. Misalnya yang berhubungan dengan kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa itu ada beberapa orang yang mengemukakan. Ada dari Leach misalnya, itu maksim kebijakan, ada 6 maksim. Terus kemudian ada juga dari 2 orang lagi, saya agak lupa. Nah, dengan mengetahui berbagai ahli yang mengemukakan sebuah teori, kita jadi bisa paham bagaimana perjalanan pendapat manusia. Oh, saya lupa. Buku ini juga tersedia di Lokapasar Narabahasa. Jadi kalau berminat silakan kunjungi Tokopedia atau Shopee Narabahasa. Dan kalau saya tidak salah itu pada saat-saat tertentu itu pasti ada diskon.